Ya, halo semuanya teman-teman. Ya, pada video kali ini saya sedikit mau memberikan komentar dan reaksi pada aksi menantang ya Eko Patrio ataupun jawaban Uya Kuya ya teman-teman perihal protes masyarakat ketika mereka berjoget-joget di sidang MPR ya, di sidang MPR, apalagi di sana juga ada informasi kenaikan gaji ya yang membuat banyak masyarakat itu miris gitu teman-teman. Nah, yang menarik itu inilah kenapa banyak yang bilang sebenarnya masalah itu timbul bukan karena masalah itu sendiri, tapi dari respon terhadap masalah itu. Itu yang membuat biasanya masalah lebih besar dan itulah yang dilakukan Eko Patrio ya teman-teman yang memposting dia berjoget dengan sound horeg teman-teman seolah itu menantang, itu kan dianggapnya menantang, bukannya malah klarifikasi tapi eh, malah menantang. Sebenarnya tidak perlu klarifikasi juga, diam itu juga bagus. Artinya diam itu kan emas ya gitu. Jadi kalaupun tidak minta maaf ya diam saja sebenarnya itu sudah cukup baik, tidak menyiram bensin ke api gitu teman-teman. Jadi itu sudah cukup baik. Tetapi faktanya dia melakukan postingan yang dianggap menantang ya teman-teman dan ini seperti tidak menerima kritik ya teman-teman dan Gibran yang ada di sana itu menjadi salah satu sorotan karena dinilai ekspresinya menggambarkan kemarahan walaupun pada akhirnya dia klarifikasi ditelepon oleh Tretan Muslim. Teman-teman cek saja video terbarunya. Itu tidak ada hubungannya katanya karena ya memang wajah saya begini gitu ya. Ekspresi saya memang begini dari dulu gitu kata Gibran. Jadi tidak ada gambaran di sana bahwa ini saya marah makanya saya begini wajahnya. Gak gitu. Tapi itulah jawaban Mas Gibran. Tetapi yang menarik di sini ya, saya coba mengingat-ingat gitu bagaimana Mas Gibran ini kalau dikritik dia selalu ada dua ya. Mas Gibran tuh biasa dikritik karena kinerja dan karena sepak terjang politiknya. Yang menarik itu kalau dia dikritik faktor kinerjanya, misalnya pemerintahannya di Solo, dia selalu menjawab dengan responsif ya seperti inilah sifat seorang resepsionis ya customer service yang selalu menerima kritik dan masukan dari customer ya masyarakat ini kan dalam tanda kutip customer daripada pemerintah yang harus dilayani kan teman-teman gitu. Jadi menariknya itu selalu kritik kami terima, kami jadikan evaluasi. Ya, jawabannya itu selalu begitu Mas Gibran tuh. Jadi lalu apalagi ya kritik kami anggap sebagai masukan. Nah jadi selalu sifatnya itu menerima apapun yang menjadi kritik teman-teman ya. Tetapi ketika saya melihat sifat Eko Patrio yang sepertinya malah tidak menerima kritik, harusnya kan ya ke depan misalnya tata acaranya akan dirubah, kami tidak akan misalnya berjoget di momen penting mengingat sensitivitas pada masyarakat lagi begitu tinggi karena kesulitan ekonomi dan lain sebagainya kan bisa lebih wise ya harusnya lebih bijaksana gitu. Nah saya membandingkannya dengan Gibran karena ya paling banyak menerima kritik itu ya terahnya Pak Jokowi sendiri ataupun Gibran ketika memerintah teman-teman. Jadi seharusnya menurut saya tidak perlu Eko Patrio itu menantang seperti itu. Diam itu udah sangat bagus sebenarnya ya. Ya, Gibran juga sering menantang kritik, tapi biasa yang berhubungan dengan politik. Misalnya dikatakan asam sulfat, lalu dikatakan pelangap longo, nah dikatakan dia pakai baju parkir sebagai sindiran perlawanan sebagai perlawanan untuk tukang kalau PDIP itu petugas partai dia. Jadi dia melakukan perlawanan tuh kalau menyangkut politik ya. Tapi kalau menyangkut pelayanan publik, kritik dari masyarakat itu setahu saya ya, koreksi kalau salah, Mas Gibran itu sangat menerima. Dia selalu bilang ya, kritik sekeras apapun ya jadi masukan, jadi bahan evaluasi. Jadi dia mengambil intisarinya saja. Jadi benar-benar bersikap pelayan masyarakat. Nah, DPR ini Eko Patrio ini ya dia menempatkan diri pelayan masyarakat nggak sehingga dia uh, defensif ini kan harusnya tidak perlu ya teman-teman bahkan seperti yang saya bilang tadi ya
lagi-lagi saya ulang gitu pendapat saya, diam itu sebenarnya udah bagus, jangan menambahi postingan yang membuat rakyat makin marah. Akhirnya kan kalau kita lihat tuh kolom komentar medsosnya di TikTok tuh kan ditutup teman-teman kolom komentarnya, mungkin banyak komentar pedas ya. Jadi poinnya adalah menurut saya kurangnya sensitivitas, terus tidak menganggap kritik dari masyarakat itu sebagai vitamin ya. Kritik dari masyarakat itu kan sebenarnya sebagai vitamin agar lebih baik ke depan tata acara di DPR, memperhatikan sensitivitas memperhatikan rasa di masyarakat apa yang sedang berkembang ya. Jadi harusnya itu bisa menjadi masukan ya. Demikian juga dengan Uya Kuya, Nafa Urba gitu teman-teman. Jadi harusnya sih DPR ini punya jiwa pelayan masyarakat ya, karena mereka dibilang pintar juga, maaf ya, nggak pintar-pintar amat. Mereka punya staf ahli dalam menyusun undang-undang, kan mereka punya staf ahli ya. Koreksi kalau lagi saya salah ya, saya tidak hafal. Tapi mereka di sana harusnya lebih dominan tuh apa ya, jiwa melayaninya itu. Kalau mereka tinggi, menurut saya jiwa melayani masyarakatnya, maka sensitif. Kalau mereka sensitif, ya dikritik, ya mereka tidak akan melawan orang yang mereka layani, yaitu masyarakat. Jadi kenapa Gibran unggul menurut saya dalam kondisi politik hari ini, karena dia dipersepsikan itu punya semangat melayani rakyat ya. Itu juga yang dialami Pak Jokowi, kenapa dia dicintai. Jadi menurut saya ini harusnya menjadi kritikan yang baik untuk tata acara DPR ke depan ya, dengan memperhatikan rasa yang tengah berkembang di masyarakat, dan tidak perlu dilakukan perlawanan berlebihan menurut saya seperti ekopatrio itu ya. Cukup diam saja dan diterima saja, itu menurut saya vitamin untuk tata acara ke depan DPR mungkin bisa lebih baik ya teman-teman ya. Ya itu saja teman-teman opini singkat saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channel agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.